Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Kami dari kelompok 2 dengan materi mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Arif Rasdin Hidayatullah. Saya Elsa Agustin. Saya Vera Angelia. Saya Wendita Chandana. Saya Putri Dinastari. Saya Tanazar Rizky Arifi. Saya Rafli Ramadhani. Saya Gati Sylvia Aprilia. Saya Rani Anzani. Saya Aurenda Saputri. Saya Rangga Dwi Satria. Simak video sampai habis. Simak video sampai habis. Dadah. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Apa yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional ada dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meliputi berbagai bidang, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan ancaman bagi integrasi nasional ada 2 macam, yaitu ancaman di bidang militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang mampu membahayakan kedaulatan negara. Contoh ancaman militer berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, serta ancaman keamanan laut dan udara, dan konflik komunal. Agresi yang dimaksud di sini adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh orang lain untuk melakukan invasi atau serangan bersenjata. Agresi di sini dapat membahayakan kedaulatan NKRI. Wilayah luas dan terbukanya wilayah kepulauan Indonesia memberi potensi yang cukup besar untuk memunculkan peluang negara yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Pemberontakan bersenjata dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri yang aktivitasnya bisa saja didukung oleh kekuatan asing yang bisa terjadi secara tertutup maupun terang-terangan. Adanya pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sabotase dapat diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat dapat dimanfaatkan oleh para musuh dalam merencanakan aksi sabotasenya. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, spionase merupakan kegiatan yang dilakukan secara khusus dan rahasia terhadap segala sesuatu tentang data kemiliteran dan ekonomi negara lain. 6. Aksi teror dengan senjata. Aksi terorisme ini sudah menjadi musuh besar bagi semua orang yang ada di seluruh dunia atau global, karena hal ini jelas sangat melanggar peri kemanusiaan. Terjadi aksi teror bersenjata dapat menimbulkan banyak korban serta menebarkan rasa trauma dan ketakutan yang mendalam, dan sasarannya dapat menimpa siapa saja tanpa bisa diprediksi. Gangguan keamanan di laut dan di udara. Gangguan keamanan di laut dan di udara berupa penyeludupan senjata, amunisi, bahan peledak yang dapat menyebabkan keselamatan bangsa Indonesia, perompakan atau pembajakan, pencurian ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut. Ancaman militer yang terakhir yaitu ada ancaman konflik komunal. Ancaman ini bisa terjadi karena adanya desintegrasi terhadap aspek-aspek sosial seperti politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Konflik ini biasanya terjadi umum di masyarakat sekitar.
ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata. Jika dibiarkan dan tidak dibenahi, maka akan mengganggu keamanan suatu negara. Ancaman di bidang ideologi, yang pertama komunisme, yang kedua pengaruh liberalisme, yang ketiga gaya hidup yang diliputi kemewahan, yang keempat pergaulan bebas. Ancaman di bidang politik. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan penekanan terhadap negara Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak melihat batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambatnya perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan yang bebas. Di bidang pertahanan dan keamanan, ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kepentingan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara yang berbangsa dan bernegara. Yang keempat, yaitu menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. 1. Melakukan demokrasi dengan menjaga dan menghargai perbedaan. 2. Ikut gotong royong di lingkungan masyarakat. 3. Turut mengawal suara hasil pemilihan ketua OSIS. 4. Menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan pengelolaan sumber daya alam yang baik. Yang kedua, mengurangi tindakan korupsi. Yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Yang keempat, mengurangi dan membatasi kegiatan impor dari luar negeri. Yang kelima, mengurangi tindakan boros. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan rasa cinta tanah air. 2. Menanamkan nilai-nilai Pancasila. 3. Membangun dan memperkuat jiwa persaudaraan di masyarakat. 4. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan sikap nasionalisme terhadap bangsa bagi masyarakat umum. Yang kedua, penerapan wawasan kebangsaan seperti memiliki kesadaran cinta tanah air, berbudi pekerti luhur, dan disiplin dalam masyarakat. Yang ketiga, bekerja sama dengan bangsa lain untuk pertahanan dan keamanan negara.